Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin hidup kita ini berbuah. Yesusnya dikatakan sebagai pokok anggur yang benar, kan? Bahwa dari mana kita mengenal seseorang itu? Ya, Tuhan Yesus bilang kita mengenal pohon baik tidak dari buahnya. Nah, jadi kekristenan juga dikenal dari buahnya, bukan dari pengetahuannya, bukan dari pengalamannya, bukan dari lamanya, bukan nama dari jabatannya, jemaat, sintua, pendeta, atau apalah. Bukan dari situ ya, tetapi dari buahnya, ya kan? Buahnya. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5, supaya berbuah banyak dan baik rantingnya, maka saudaraku harus dipastikan ranting ini tinggal pada pokok, ya kan, saudaraku ya? Ya, rantingnya harus tinggal pada pokok. Karena tidak bisa ranting anggur menghasilkan buahnya, apalagi banyak dan bagus, kalau tidak tinggal pada pokok. Maka demikianlah kamu, kata Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, kalau tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Sebab tak bisa kamu di luar aku berbuat apa-apa, apalagi berbuah banyak. Jadi Shalom, puji Tuhan. Pada malam ini kita bertemu lagi bersama saya Pendeta Jen Malau dari Ranto Prapat. Kita mau bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya ya. Saya mau sharing, saya mau berbagi bahwa firman Tuhan ini kalau kita nikmati luar biasa. Haleluya. Mari sebelum kita lanjut, kita mau berdoa memuji Tuhan dulu, saudara-saudaraku ya. Syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu sepanjang hidup kami, bahkan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami banyak hal yang baik, itu karena Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa, bersyukur, dan kami mau bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Maka Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, Kau sedang ada ya Tuhan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu hidup. Ketika itu Tuhan bergerak di dalam kami, maka ada sesuatu yang terjadi, akan memberikan kepada kami hikmat, akan memberi pencerahan, akan memulihkan, menguduskan, akan membangkitkan dan memberkati kami. Maka sekarang kami serahkan pertemuan kami dalam siaran langsung ini Tuhan, dimanapun sedang mendengar saudara-saudaraku, berkati, kuasai Roh Kudus, beri kami telinga yang bisa mendengar suara-Mu, berbicara kepada kami, ajar kami, pengurapan-Mu Tuhan atas kami, sehingga dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan pertemuan kami, sharing firman hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Shalom. Ya, selamat bertemu saudara-saudaraku. Aku akan bagikan dulu firman Tuhan yang penting bagi kita ya. Karena bagaimanapun saudaraku, kita harus memikirkan hidup kita yang akan datang, apalagi kekekalan. Jadi kalau di dunia ini sementara,
Di dunia ini, saudaraku, banyak hal yang terjadi, tetapi kita pastikan hidup rohani kita, saudaraku, disiapkan ya untuk menyambut Yesus datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin hidup kita ini berbuah. Ya, kalau kita sering mendengar firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, Yesus memberi pengajaran dengan memberikan perumpamaan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Kita yang percaya pada Yesus, mengikuti Yesus, disebut ranting, ya. Ya, jadi digambarkan Dia pokok anggur yang benar, Bapalah pengusahanya. Tentu pengusaha atau yang memiliki anggur ini, pohon ladang anggur ini, mengharapkan anggurnya ya bagus, ya, buahnya banyak dan bagus. Nah, itu diharapkan Bapa di surga, ya. Ya. Lalu Yesusnya dikatakan sebagai pokok anggur yang benar. Ya, pokok anggur yang benar artinya pokoknya bagus. Nah, sekarang rantingnya diharapkan bagus juga, dengan catatan menghasilkan buah yang banyak dan bagus, ya kan begitu? Maka diharapkan, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan yang mengaku percaya mengikuti Yesus menghasilkan buah yang banyak dan bagus. Nah, maka Tuhan pernah berkata dalam Matius pasal 7, bukan sekedar orang-orang yang memanggil Tuhan Tuhan gitu, ya kan, tapi melakukan kehendak Bapa. Ya, di atasnya dikatakan bahwa dari mana kita mengenal seseorang itu. Ya, Tuhan Yesus bilang kita mengenal pohon baik tidak dari buahnya. Nah, jadi kekristenan juga dikenal dari buahnya. Bukan dari pengetahuannya, bukan dari pengalamannya, bukan dari lamanya, bukan nama dari jabatannya, jemaat, sintua, pendeta, atau apalah. Bukan dari situ, ya. Tetapi dari buahnya, ya kan? Buahnya. Ya, jadi saudaraku, maka diharapkan rantingnya harus berbuah banyak, ya kan? Berbuah banyak. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 15 ayat 2. Dikatakan, saudaraku, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Begitu, saudaraku, ya. Jadi Tuhan mengharapkan banyak buah. Kalau tidak, dia kecewa, malah dibilang dipotongnya. Kalau sedikit buah, dia belum puas juga. Maka dibersihkanlah ranting itu supaya menghasilkan buah. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5, supaya berbuah banyak dan baik rantingnya, maka saudaraku harus dipastikan ranting ini tinggal pada pokok, ya kan, saudaraku, ya. Ya, rantingnya harus tinggal pada pokok. Karena tidak bisa ranting anggur menghasilkan buahnya, apalagi banyak dan bagus, kalau tidak tinggal pada pokok. Maka demikianlah kamu, kata Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, kalau tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Sebab tak bisa kamu di luar aku berbuat apa-apa, apalagi berbuah banyak. Jadi rahasianya adalah tinggallah dalam aku, kata Yesus, aku dalam kamu. Itu bicara hubungan yang bagus, saudaraku. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, lalu semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh ranting ini untuk berbuah banyak dan bagus, itu ada di dalam pokok, ya kan? Dan pokok anggur kita Yesus, sumber yang bagus dan tidak ada masalah dengan pokoknya. Sekarang yang menjadi masalah ranting. Ranting ini disebut bermasalah kalau tidak banyak buahnya. Tetapi kalau banyak buahnya, itu artinya ranting ini melekat pada pokoknya. Itu artinya ranting ini seperti yang dikatakan ayat yang kelima, tinggal dalam aku, kata Yesus, aku dalam kamu. Berarti hubungannya bagus. Ya, saudaraku, kekristenan kita ini bukan sekedar agama, bukan sekedar banyak peraturan, bukan sekedar banyak aktivitas seremonial, tapi kekristenan ini diukur dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan intim. Kalau dalam bahasa Yunani disebut epiginosko, saudaraku, ya. Jadi bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar agama, bukan sekedar apapun itu, ya. Jadi saudaraku, jadi Tuhan mau kita harus buah banyak. Kalau tidak dipotongnya. Karena pohon baik tidak dikenal dari buahnya.
Jadi kita orang Kristen itu dikenal baik tidaknya di mata Tuhan ya. Bukan karena kita sudah pendeta, bukan karena kita rajin gereja, punya jabatan, aktivitas banyak, nampaknya saudaraku sangat rohani nampaknya, tidak. Harus saudaraku dibuktikan dengan buah, karena Yesus mengajarkan sangat praktis untuk mengenali seseorang ya, harus kita kenal dari buahnya, karena pohon baik tidak dari buahnya, ya kan? Nah, buah ini saudaraku bisa kita katakan dalam kehidupan kita, bisa karakter, bisa sesuatu yang kita hasilkan dalam hidup kita, ya kan? Ya, bisa saudaraku buah pertobatan, bisa buah roh yang menjadi karakter kita, karena buah roh itu sifatnya Roh Kudus, sifatnya Allah, itu ada dalam diri kita. Bisa buah pertobatan, pokoknya apa yang kita hasilkan dari hidup kita, apa yang kita keluarkan dari hidup kita, itu saudaraku menjadi nampak, itu menjadi hasil, itu menjadi buah. Ya, jadi dikenal dari buahnya. Oke lah ya saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan, bagaimana supaya kita berbuah? Bagaimana kita supaya berbuah? Ini masalahnya. Ayat kuncinya, tinggal dalam aku dalam kamu. Ranting tak bisa menghasilkan buah kalau tidak tinggal pada pokok anggur, kan begitu ya. Jadi rahasianya kita dengan Tuhan ya, hubungan intim seperti ranting melekat. Kalau ranting diputuskan, tidak ada hubungan dengan pokok, maka pasti ranting itu akan layu, gugur, tak berbuah, malah mati kan. Kekristenan kita pun, saudaraku, kalau tidak ada hubungan intim, apapun itu saudaraku tidak akan bisa menghasilkan buah. Karena di ayat 5 Yohanes 15 bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya menghasilkan sesuatu yang disebut buah atau apa yang menjadi kehendak Allah. Menjadi pertanyaan, supaya kita berbuah bagaimana? Nah, itu tadi Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 sudah menjelaskan ya hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan sampai pada taraf intim, saudaraku? Maka yang pertama, saudaraku, seseorang itu harus lahir baru dulu. Ya, lahir baru, lahir dari Allah, lahir kedua kali, born again, ya kan? Tubuh padua halion, lahir dari air dan roh, menjadi ciptaan baru. Ya, itu terjadi kapan? Pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita, saudaraku, ya diselamatkan, dilahirkan sebagai anak Allah. Tapi tidak cukup, ya kan? Kita harus, saudaraku, hidup di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan, seperti ranting tinggal pada pokok, hidup dengan pokok anggur. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana itu, saudaraku? Maka, saudara, kita harus menjadi murid Yesus. Nah, gini. Jadi, pelajaran kita ini saya ambil batasan dulu, supaya kita menghasilkan buah seperti yang diharapkan Tuhan, banyak dan baik, banyak buahnya dan baik, maka kita, saudaraku, harus menjadi murid Yesus. Itu harus menjadi murid Yesus. Tidak sekadar hanya menjadi anggota gereja yang baik, tetapi kita harus menjadi murid Yesus. Ya kan? Sasaran kita kan dalam pertumbuhan kan, supaya kita menjadi seperti Yesus. Itu artinya dewasa rohani. Nah, itu artinya kita bertumbuh sampai dewasa rohani. Ya, kalau pohon pada waktunya sudah dewasa, ibaratnya jagung 4 bulan dia harus buah. Lalu pertumbuhan ini menentukan bagaimana buahnya nanti. Untuk menceritakan keseluruhan pohon ini baik atau tidak, nanti nampak dari buahnya. Jadi pertumbuhan ini harus bagus, lalu menghasilkan nanti buah yang banyak dan bagus. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, supaya kita menghasilkan buah yang banyak dan baik? Maka kita harus menjadi murid Yesus. Ya, murid Yesus, ya kan? Nah, itu sebabnya salah satu bunyi daripada perintah agung, yaitu perintah yang disampaikan ya kepada murid-murid untuk dilakukan, ya, Matius pasal 28. Ini yang disebut amanat agung, ya kan? Matius 28 ayat 19, karena itu
pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan mau semua bangsa, semua orang-orang yang percaya berkata menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat harus jadi murid Yesus. Maka murid-murid Yesus diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya menjadikan semua orang, semua bangsa menjadi murid Yesus. Dimuridkan, lalu mereka dibaptis, lalu mereka nanti proses pemuridan terjadi, ya kan? Nah, dimuridkan, ya. Jadi bukan hanya percaya Yesus lahir baru cukup, ya kan? Tetapi harus dimuridkan. Ya, seperti banyak pada zaman Yesus itu banyak orang yang percaya mengikut Yesus. Tetapi Tuhan, saudaraku, memuridkan 12 murid, ya kan? Lalu murid yang 12 memuridkan lagi, punya murid lagi, saudara, ya. Jadi dimuridkan. Maka Yesus menghabiskan waktu 3,5 tahun, ya, dengan murid-muridnya, ya kan? Mereka dilatih memberitakan Injil, diajar dan sebagainya, ya kan? Jadi Tuhan mau semua orang percaya sampai semua bangsa harus menjadi murid, bukan hanya percaya Yesus, ya kan? Makanya pertama, supaya saudara bertumbuh berbuah banyak, saudara harus lahir baru. Setelah itu harus dimuridkan. Nah, masalahnya sekarang banyak orang sudah lahir baru tetapi tidak dimuridkan, sehingga mereka tidak jadi murid. Murid itu nggak jadi sendiri. Dikatakan di sini, jadikanlah semua, bukan hanya percaya Yesus, tapi yang percaya Yesus ini harus semua, ya, baik bangsa apapun itu menjadi murid. Jadi dari percaya meningkat menjadi murid Yesus. Kenapa demikian? Supaya kita, saudaraku, bertumbuh dan berbuah banyak. Kalau kita tidak dimuridkan, kita tidak bertumbuh, apalagi berbuah banyak. Harus dimuridkan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, perintah agung ini harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Harus dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan orang-orang percaya itu bertumbuh, berbuah banyak. Ya kan? Dan harus juga, saudaraku, orang-orang percaya jangan puas dengan hanya sekedar rajin gereja, hanya sekedar aktif, hanya sekedar melayani, hanya sekedar percaya Yesus, mengikut Yesus. Saudara harus jelas menjadi murid Yesus. Karena Tuhan bilang bukan hanya jadikan semua percaya, tetapi Tuhan bilang jadikan semua murid. Apa bedanya murid dengan orang percaya? Ya, banyak yang percaya pada zaman Yesus, tetapi menjadi murid Yesus hanya 12. Haleluya. Nah, oleh sebab itu harus jadi murid Yesus. Tentu siapa yang memuridkan ini? Ya, orang yang sudah dimuridkan, ya kan? Orang yang sudah dimuridkan, kayak murid-murid Yesus 12, mereka sudah dilihat Yesus bisa, sudah diperlengkapi, sudah dimuridkan, lalu mereka diperintahkan memberitakan Injil, lalu memuridkan mereka yang percaya itu. Jadi jangan hanya percaya Yesus lahir baru, disuruh gereja, tapi harus dimuridkan. Haleluya. Jadi harus dimuridkan. Amin, saudaraku, ya. Jadi makanya harus, saudaraku, sasaran kita para pemimpin gereja, ya, para pelayan gereja, saudara harus memuridkan, harus menjadikan orang yang percaya pada Yesus harus segera dimuridkan. Karena kalau tidak, saudaraku, maka tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah banyak. Nah, dari mana saya tahu? Nah, saya langsung aja sampaikan kepada saudara, apa rupanya tandanya kalau seseorang itu sudah murid Yesus. Ya kan ada buktinya kan? Gak boleh ngaku-ngaku. Nah sekarang ya kami Pak, aku ini murid Yesus Pak. Gak boleh hanya ngaku-ngaku. Tidak semua orang mengaku Tuhan masuk kerajaan Allah. Tapi yang melakukan kehendak Bapa, ya kan? Yang nampak buahnya banyak, ya kan? Maka saya sampaikan, apa tandanya, apa cirinya, apa buktinya? Kalau seseorang itu sudah murid Yesus. Nah, saudara boleh perhatikan di dalam Yohanes 8 ayat 31, ya. Nah, saudara boleh mencatat juga karena ini saya sedang mengajar juga, ya. Ya kan? Di dalam Yohanes 8 ayat 31, ini tanda, ini bukti. Ya.
seorang itu sudah murid Yesus, bukan hanya ngaku-ngaku murid Yesus. Ya, Yohanes 8 ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi udah banyak percaya padanya, lahir baru. Tapi tidak cukup. Mereka harus jadi murid Yesus. Seperti apa maksudnya murid Yesus? Tidak cukup percaya lalu menjadi murid, kayak mana itu? Terus saya baca, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ciri-ciri seorang murid, dia belajar firman dan mereka tetap dalam firman. Hidup dalam firman, tidak keluar dari firman, tetap dalam firman. Apapun goncangan hak, tetap dalam firman. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tidak keluar, tidak melanggar, tidak kemana, tapi tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Nah, itu ciri-ciri murid. Inilah seorang murid. Inilah kualitas murid. Tetap dalam firman-Ku. Haleluya. Jadi saudara nggak boleh hidup di luar firman. Nah, seorang murid itu dia belajar, lalu dia menjadi orang yang tetap di dalam firman. Ya, seperti itu saudaraku ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, seorang murid itu berbuah banyak. Lalu dikatakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi seorang murid itu berbuah banyak. Jadi itu sebabnya Yesus mengajar orang-orang percaya padanya supaya mereka, karena orang yang tetap dalam firman itulah ciri-ciri tanda dia seorang murid. Yang kedua, murid ini akan menghasilkan buah yang banyak. Karena dikatakan, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi seorang murid Yesus buahnya banyak. Amin saudaraku. Ya, buahnya banyak. Ya, buah iman bisa banyak, kemenangan, banyak anugerah diterimanya. Ya, banyak mujizat dialaminya. Ya, buah pertobatan dari seorang pencuri menjadi orang yang diberkati, suka memberi, bukan mencuri lagi. Buah pertobatan saudaraku ya. Dari orang yang murah tersinggung menjadi murah tersungging. Nah, itu kan. Dari seorang pemalas menjadi berubah menjadi orang rajin, ya kan? Ya, jadi buah roh lagi saudaraku ya kan? Galatia 5 ayat 22-23 itu saudaraku ya. Dari orang yang membenci dari mengasihi, dari orang yang hidupnya keras hati jadi lemah lembut, dari hidupnya saudaraku dari suka menghakimi menjadi orang mengasihi. Buah roh saudara ya. Banyak lagi saudaraku, buah pelayanan ya. Jemaat yang dilayaninya bertobat, lahir baru. Jemaat yang dilayaninya saudaraku bertumbuh rohaninya, ya kan? Buah dari orang Kristen kan orang Kristen. Kalau jagung kita tanam, maka jagunglah yang tumbuh, kan begitu? Jagung yang bagus lah tentunya ya, diharapkan buah yang bagus, ya kan? Jadi orang Kristen juga kalau hidup dalam firman, maka dia menghasilkan buah yang banyak. Buah orang Kristen ya orang Kristen jiwa baru. Iya, kalau kita katakan saudaraku dalam perumpamaan penabur, kalau benih firman ditabur, maka dia bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu artinya saudaraku kalau kita ambil ke buah pelayanan ya, yaitu jiwa-jiwa baru diselamatkan, bertambah, bisa juga jiwa-jiwa baru ini akhirnya saudaraku dimuridkan sehingga mereka saudaraku bertumbuh rohaninya, ya kan? Nah, itu buah saudaraku, buah pelayanan, ya kan? Ngapain melayani kita tapi tak ada hasilnya kan? Ada orang saudaraku melayani, satu pun tak ada jiwa dimenangkan, ya kan? Melayani berpuluh tahun, jemaatnya tak bertumbuh. Jadi nggak ada hasil, nggak ada buah. Nah, di mana masalahnya itu? Ya, kembalilah ke Yohanes pasal yang ke 15 ayat yang itu tadi 45. Nah, bagaimana prakteknya? Maka kita harus hidup sebagai murid Yesus.
Nah, murid Yesus itu bukan hanya ngaku, ya aku murid Yesus, aku murid Yesus. Enggak. Tapi seorang murid nampak dari tanda-tandanya, nampak dari ciri-cirinya. Yang pertama tadi apa? Tetap dalam firman-Ku. Setiap firman diajarkan, dia belajar menghidupinya, menselaraskan hidupnya dengan firman. Yang kedua, saudaraku, seorang murid itu menghasilkan banyak buah. Katanya Yohanes pasal 15 ayat 8 tadi. Banyak buahnya. Nah, saya sudah terangkan sedikit tadi tentang buah, saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi itulah murid, saudaraku, ya. Dan kita sering menyanyikan lagu, ya, ku mau sepertimu Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh dewasa seperti Yesus? Ya kan? Itu, saudaraku, kalau kita tidak menjadi murid, mustahil bisa kita bertumbuh seperti Yesus. Itu sebabnya perintah agung, perintah terbesar ini disuruh kita menjadikan bukan hanya percaya Yesus. Kita beritakan Injil, mereka percaya, tetapi Tuhan mau jadikan mereka murid Yesus. Jadi murid Yesus. Kenapa? Karena saudara, kalau mereka menjadi murid Yesus dan berhasil, mereka bisa nanti bertumbuh dewasa menjadi seperti Yesus. Amin. Itu sebabnya kita nyanyi, ku mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Kalau nggak jadi murid, mana bisa? Alkitab berkata, jikalau seorang murid berhasil belajar, dia akan sama dengan muridnya, gurunya. Berarti kalau kita betul-betul belajar dan berhasil hidup sebagai murid, maka kita nanti akan bisa sama seperti Yesus. Berarti nyanyi kita tergenapi dong, ya kan? Ku mau sepertimu Yesus. Memang Efesus pasal 4 ayat 11 pun berkata, kita harus mengalami pertumbuhan penuh, kedewasaan penuh, seperti Yesus. Tetapi hanya murid yang bisa menjadi hampir sama atau menjadi sama dengan gurunya. Makanya kalau murid sudah berhasil belajar, dia akan sama dengan gurunya. Amin, saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus? Kita nggak pernah menjadi murid Yesus. Nah, kita jemaat nggak bisa menjadi murid Yesus, nggak ada yang memuridkan, kan begitu? Nah, nggak ada yang memuridkan. Nah, kenapa nggak ada memuridkan? Karena saudaraku, dia belum murid. Mana bisa memuridkan yang bukan murid? Semua guru itu mantan murid yang berhasil. Mana ada guru di sekolah, saudaraku, dia jadi guru, lalu ditanya, lulusan mana kamu? Aku nggak pernah belajar, nggak pernah jadi murid. Ya, mana bisa? Itu pun, saudaraku, nggak semua lulusan guru diterima jadi guru, kan? Ya, harus dilihat juga apakah ini guru yang baik dan sebagainya. Apalagi kalau di sekolah-sekolah yang bonafit, ya kan, yang sekolah-sekolah yang bagus, ya kan. Nah, demikian juga, saudaraku, kita ini mantan murid supaya bisa jadi guru. Jadi semua guru itu mantan murid yang berhasil. Demikianlah, saudaraku, kalau sudah ada murid Yesus yang berhasil, maka mereka yang memuridkan. Masalahnya sekarang gereja tidak memuridkan. Atau mereka berkata, kami memuridkan, Pak. Pertanyaannya, saudaraku, apakah saudara sudah pernah jadi murid? Maksudnya murid apa, Pak? Aku kan sudah murid sekolah Alkitab. Oh, tidak cukup. Iya kan? Saya kan STH, Pak, MTH, Pak. Tidak cukup. Jadi maksudnya bagaimana? Oh, itu sebabnya, saudaraku, kita harus ada dibimbing oleh seorang murid Yesus. Seperti Yesus memuridkan 12 orang. Dan itu, saudaraku, lebih dari sekedar sekolah Alkitab, sekolah teologi. Kalau seandainya saudara katakan bahwa di sekolah teologi itu itulah pemuridan, berarti yang sudah STH semua, berarti sudah hidup tetap dalam firman dan menghasilkan buah yang banyak. Oh tidak, saudaraku. Pemuridan ini bukan soal transfer ilmu pengetahuan saja. Nah, saya katakan pemuridan ini, saudaraku, dikatakan Yesus seperti ini. Matius 28 ayat 20. Dikatakan Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mereka diajar bagaimana melakukan. Diajar firman Tuhan, bagaimana mereka melakukan, menghidupi. Karena seorang murid itu harus tetap dalam firman, tetap hidup dalam firman.
baru nanti saudaraku seorang murid itu dibuktikan juga yang kedua menghasilkan buah yang banyak, saudaraku. Jadi mereka diajar kebenaran sampai mengerti, lalu diajar, dibina juga sampai melakukan. Jadi ajar dan melakukan, saudaraku ya. Nah, itu harus seorang ya pemimpin rohani seperti Yesus kepada murid-murid, lalu murid-murid memuridkan, Paulus memuridkan, itu ada seseorang yang terhubung dengan dia, seorang murid Yesus, dan mereka dibina khusus. Seperti Yesus membina khusus 12 murid di antara banyak orang yang percaya yang mereka injili. Nah, saudaraku, Tuhan mengharapkan jangan hanya percaya Yesus, tetapi harus menjadi murid Yesus. Begitu saudaraku ya. Nah, jadi apa yang dilakukan pada seorang murid? Nah, seorang murid itu harus berhasil diajar. Jadi ada pengajaran yang pertama, itu prosesnya ya. Lalu dibina dia, diayomi, dibapai. Yang ketiga, saudaraku, dia dilatih. Yang keempat, saudaraku, dia dibentuk. Jadi ada pengajaran, ada penggembalaan atau pengayoman. Yang ketiga ada saudaraku pelatihan. Yang keempat saudaraku ada yang namanya pembentukan. Jadi dibina dia Rasul Paulus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Seperti itu saudaraku ya. Jadi nah seorang murid memuridkan, ya kan? Seorang murid yang berhasil bisa menjadi guru yang berhasil. Ya kan? Jadi hanya seorang murid yang berhasil yang bisa menjadi guru, dan guru harus memuridkan, ya kan gitu. Mana mungkin saudaraku kita sudah jadi guru tapi tidak ada murid kita, kan begitu. Nah, itu justru murid itu buktinya adalah faktanya atau buktinya dia punya banyak buah, termasuk dia punya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dimuridkan. Muridnya banyak. Nah, berapa? Ya, kalau satu orang katanya buah itu kalau ditanam bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, ya kan, bahkan 100 kali lipat. Jadi kalau kita terjemahkan itu, kalau saya seorang murid, maka murid saya atau orang yang saya menangkan minimal 30 orang. Saya muridkan minimal 30 orang. Bisa 60, bisa saudaraku 100. Haleluya. Jadi jiwa-jiwa dimenangkan, tetapi tidak hanya dimenangkan menjadi anak Tuhan, orang percaya, tapi harus dimuridkan, ya kan? Jadi harus jadi murid, ya. Jadi masalahnya kan begini. Jemaat tidak jadi murid karena tidak memuridkan. Kenapa tidak dimuridkan? Karena tidak ada murid di situ, di gereja itu. Kenapa tidak ada murid di gereja itu? Ya karena dia tidak pernah dimuridkan. Jadi bolak-balik di situ aja lah. Jadi orang percaya, makanya jangan heran. Dari bertobat dia dulu, saudaraku, masih merokok. Udah 30 tahun setelah bertobat masih merokok. Iya kan? Dari dulu dia kebiasaan buruknya itu aja. Jadi tidak ada perubahan. Padahal seorang murid itu harus menunjukkan perubahan, buah yang baik, ya kan? Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 7 dikatakan, saudaraku, bahwa jikalau kamu tinggal dalam Kristus, ya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya terjadi perubahan. Perubahan itulah buah, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Jadi gereja harus memuridkan. Maka gereja harus ya banyak murid. Masalahnya bagaimana ini bisa terjadi? Nah, saya sudah katakan tadi, proses pemuridan itu oleh seseorang. Bisa pendeta, gembala sidang, bapak rohani atau pemimpin, ya. Mereka memuridkan orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, proses pemuridan mereka diajar dan melakukan apa yang diajarkan. Maka untuk bisa mereka diajar dan melakukan, maka ada 4 hal proses dalam pemuridan. Pertama, orang itu harus diajar. Bukunya, saudaraku, buku pelajarannya Alkitab. Nah, ya kan? Firman Tuhan. Ya, diajar sampai mengerti, tahu rahasia kebenaran, ya. Ya, terus yang kedua, mereka harus diayomi, dibapai. Ya, seperti seorang ibu mengasuh
anaknya, seorang ayah mengasuh anaknya. Ya. Jadi diayomi. Yang ketiga, saudaraku, dia harus dilatih sampai bisa melakukan, dilatih. Yang keempat, dia dibentuk. Ya, kalau dia salah, diluruskan. Ya, karakternya yang kurang bagus, saudaraku, diajari mereka bagaimana berubah. Ya, jadi kalau Yesus memuridkan 3,5 tahun, kalau Paulus dimuridkan 3 tahun, ya, itu tergantung respon kesungguhan seorang percaya yang sedang dimuridkan. Nah, seperti itu saudaraku. Nah, kalau sudah jadi murid, maka Alkitab bilang seorang murid yang berhasil akan sama dengan gurunya. Tentu saudaraku, karena kita yang disuruh memuridkan mereka menjadi murid Yesus, maka kualitas kita yang memuridkan itu akan menentukan kualitas orang yang kita muridkan. Iya kan? Sekarang saudaraku menjadi guru SD minimal harus diploma 3, S1, ya, SMP, SMA, saudaraku minimal S1, nggak bisa lagi, ya, SMA minimal S1, bahkan sekarang guru SMA udah banyak S2, tapi minimal S1, nggak boleh lagi saudaraku, ya D2, D3 seperti dulu lagi, harus S1, dia grade mereka. Kalau menjadi dosen minimal harus S2, nggak boleh S1 dosen, harus S2. Zaman dulu masih bisa, ya kan, untuk mengajar semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 masih bisa S1. Kalau sekarang yang namanya dosen harus S2, ya, itu karena saya pun ikut jadi dosen, jadi peraturannya itu jelas, ya kan, harus disertifikasi lagi dan sebagainya, ya kan. Nah, jadi kualitas, kenapa bisa begitu? Karena kualitas guru menentukan kualitas murid. Nah, Tuhan mempercayakan kita sebagai anak Tuhan yang menjadi murid, memuridkan. Maka kualitas kita menentukan kualitas orang yang kita muridkan. Makanya kita harus mengupgrade diri, ya kan? Mengupgrade diri, ya. Dunia pendidikan aja sudah diupgrade, nggak boleh D3 lagi guru SMA harus S1, nggak boleh lagi S1 jadi dosen harus S2, nggak boleh lagi dosen S2 itu S2 harus S3. Nah, begitu saudaraku. Apalagi di dunia rohani, menghadapi tantangan hidup yang komplit dan makin berat, ya, itu harus saudaraku kita punya kualitas rohani. Nah, kualitas itu hanya bisa dimiliki seorang murid. Seorang murid kalau sudah berhasil belajarnya, maka dia akan sama dengan gurunya. Sasaran kita memuridkan harus menjadi seperti Yesus. Makanya kita harus bertumbuh menjadi seperti Yesus, supaya murid-murid kita bisa kita bawa bertumbuh menjadi seperti Yesus. Bagaimana bisa itu? Maka kita harus jadi murid Yesus. Kita harus seperti ranting tinggal pada pokok, yaitu kita belajar tetap dalam firman, lalu akhirnya nanti kita akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi jangan hanya ngaku-ngaku, aku sudah murid Tuhan Pak, apa buktinya? Harus ada buktinya. Tadi sudah kita belajar 2 bukti utama. Yang pertama, seorang murid itu dikatakan Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi kalau kamu belum selaras, belum tetap dalam firman, belum murid. Masih mau murid, ya kan? Nah, kalau yang belum murid, jangan coba-coba memuridkan. Ya kan? Saya punya istilah, kau nggak belajar sungguh-sungguh dan tidak suka belajar, tiba-tiba kau suka mengajar dan mengajar, maka orang yang kau ajar akan kurang ajar karena kau kurang ajar. Seperti itu saudara, ya. Jadi nggak boleh, kita harus cukup belajar dan belajar bagus, sehingga pada waktunya nanti kita berhasil, kita bisa mengajar yang bagus, ya kan? Begitu. Jadi seorang murid ditentukan oleh orang yang memuridkan tentunya. Kualitas seorang yang memuridkan menentukan kualitas orang yang dimuridkan. Makanya saudaraku, kita harus jadi murid, lalu Tuhan suruh, jangan hanya percaya, layani mereka, harus jadikan mereka murid. Siapa yang menjadikan mereka murid? Ya murid. Murid yang udah berhasil dimuridkan. Mereka diajari kebenaran, mengerti rahasia firman. Mereka diayomi, didampingi, dibimbing, digembalakan. Mereka dilatih sampai bisa.
Mereka dibentuk supaya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian, ya kan? Nah, seperti itu saudaraku. Nah, ketika mereka mau tetap dalam firman, nah mereka sudah jadi murid. Ketika mereka menghasilkan buah yang banyak, maka mereka disebut murid Yesus. Nah, jadi kalau jemaat dimuridkan, maka mereka akan hidup tetap dalam firman, mereka akan berbuah banyak. Jadi murid, kalau mereka sudah berhasil jadi murid, maka kita suruh dia memuridkan. Nah, seperti itu. Saya begitu sama murid-murid saya, saudaraku ya. Yang walaupun memang kadang-kadang murid ini udah kita muridkan, bisa mereka seperti Judas Iskariot, ya kan? Memberontak, melawan, dan menggadekan. Meninggalkan ajaran dari gurunya, bisa. Tapi itu bukan bagian kita. Itu bagian kita memuridkan, mendoakan mereka, membina, tetapi keputusannya ya masing-masing, saudaraku ya. Jadi gereja harus melakukan ini, saudaraku, karena ini perintah agung. Jadi banyak gereja sibuk membangun, maaf saudaraku, saya bukan anti dengan gedung gereja yang besar. Ya, saya kadang-kadang bertanya, gereja yang besar atau gedung gereja yang besar, ya kan? Harus saudaraku yang paling prioritas ya gereja yang besar. Kalau gedung gereja yang besar ya boleh nanti-nanti itu menyusul, ya kan? Tapi banyak orang gedungnya besar, gerejanya nggak besar. Maksudnya gerejanya orangnya gitu, orang percayanya gitu. Ya kan? Jadi jangan fokus hanya gedungnya gitu, saudara. Bikin gedungnya besar sekali, tapi jiwa-jiwanya kerdil rohaninya. Jemaatnya sedikit jumlahnya. Jadi kadang-kadang saya banyak orang terkecoh, wah dia punya gereja besar, padahal gedungnya yang besar. Harusnya gereja yang besar itu harus dilihat dari jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwanya bertumbuh, jiwa-jiwanya besar rohaninya. Maksudnya saudaraku bertumbuh rohaninya. Amin saudaraku. Tapi tidak salah juga gedung besar. Tapi apalah artinya gedung besar kalau jemaatnya kecil, rohaninya kecil, dampaknya kecil, kualitasnya kecil, ya, imannya kecil. Yesus tidak melakukan itu, saudaraku ya. Kita gedungnya hanya keperluan kita, saudaraku, tapi Yesus butuh gereja yang besar, gereja yang berdampak. Amin. Ya, kalau gedungnya besar, ya harusnya juga disesuaikan dengan jemaatnya besar. Apanya yang besar? Jumlahnya besar, kualitas rohaninya, imannya besar. Itu saudaraku ya. Jadi jangan terkecoh kita, kadang-kadang ada kesombongan tersembunyi. Wah, gerejanya besar, padahal gedungnya yang besar. Kalau murid-murid nggak berpikir seperti itu. Kalau murid-murid dia berpikir bagaimana punya banyak jiwa dimenangkan, bagaimana banyak murid-murid dihasilkan, ya kan? Bagaimana jemaat ini bertumbuh, berbuah banyak. Nah, itu saudaraku. Nah, seorang murid itu memikirkan itu, saudaraku ya. Nah, seorang murid itu akan berhasil bertumbuh, berbuah banyak kalau dia berhasil sebagai murid Yesus. Jadi saudara memuridkanlah. Tapi sebelum saudara memuridkan, saudara harus jadi murid dulu. Berdoalah supaya ada seorang murid yang dipertemukan dengan saudara, murid yang berhasil untuk memuridkan saudara. Hanya murid yang berhasil yang bisa memuridkan. Ya, belum tentu STH, MTH sudah murid Yesus, belum tentu. Tidak cukup kita sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Iya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi jangan, perintah Tuhan harus kita lakukan. Apa itu perintah agung? Matius 28 ayat 19. Jadikan semua murid. Saya kerinduan saya semua jemaat yang saya layani, ada beberapa gereja, saya rindu mereka menjadi murid. Tapi saya mulai dari murid-murid ini dulu. Dan murid-murid ini nanti harus, kalau mereka berhasil, mereka harus memuridkan. Buktinya seorang murid menghasilkan buah yang banyak. Kalau jemaat kita udah percaya tapi nggak ada buahnya, Yohanes 15 ayat 2 katanya dipotong, diapakan setelah dipotong ranting itu? Dikumpulkan, dibakar. Artinya saudaraku, mereka tidak selamat nanti, saudaraku. Jadi nggak boleh, harus berbuah. Makanya harus dimuridkan. Nggak hanya cukup dikhotbahi. Khotbah kita hanya pengayoman itu, pengajaran. Tapi harus ada pelatihan, harus ada pembentukan. Nah, itu harus secara khusus. Seperti Yesus dengan murid-murid 12,
Sehingga Paulus dengan murid-muridnya, Timoteus dan sebagainya, nah harus begitu juga polanya ya. Murid-murid Yesus juga memuridkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah seperti itulah pola yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Jadi bertumbuh itu nggak jadi gitu aja. Ibarat kita membesarkan anak, kan nggak lahir begitu aja ya kan? Itu harus dibesarin, ya kan? Jangan saudaraku, ada orang saudaraku yang penting dia hidup, yang penting dia sehat, lalu nggak disekolahkan, sehingga tidak ada pengajaran, pelatihan, pembentukan, ya kan? Hanya dikasih makan begitu aja, ya. Lalu dia oke lah ganteng, sehat, cantik, sehat, tapi ditanya orang, ya, anakmu sekolah mana? Gak sekolah pak. Aduh, anakmu bisa buat apa? Ya nggak bisa buat apa, orang nggak sekolah. Baca pun tak bisa, karena kalau orang sekolah kan tujuannya pintar. Kalau pintar banyak yang bisa dilakukan. Biasanya orang yang pintar melakukan dan berhasil. Kan begitu. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jangan hanya, wah banyak jemaat saya, tapi nggak murid semua. Itu ibarat saudaraku anak kita 10, tapi nggak ada sekolah. Buta huruf semua. Nah, secara rohani, begitu juga. Nampak badannya sehat, ganteng, tapi kualitasnya nggak ada. Pengetahuannya nggak ada. Keterampilannya nggak ada. Karena dia nggak pernah disekolahin. Padahal waktu di sekolah dia diajar, dibentuk, dibina, dan sebagainya. Ya kan? Makanya pemuritan itu ada 4 hal dilakukan pada mereka. Pertama pengajaran, yang kedua pengayoman, yang ketiga pelatihan, keempat pembentukan. Nah itu harus seseorang, ya kan? Tentu yang lain bisa membantu, tetapi seorang seperti Yesus dengan para murid, ya kan? Iya, saya sampaikan ini, jangan hanya jadi orang Kristen. Ya, Kristen gitu. Ya, saya mengerti ini. Makanya, maaf saudaraku, saya terus ya bertumbuh berbuah, saya harapkan begitu, ya kan? Makanya saya tidak melayani hanya satu gereja, ada beberapa gereja, ada banyak murid saya, saudaraku, ya kan? Nah, seperti itu saudara ya, karena Tuhan sendiri yang bilang. Jadi kalau saudara-saudaraku hanya nginjil, menangin jiwa, lalu dikotbahi jiwa ini supaya bertahan di jemaat kita, saudaraku, capek lah. Saudara belum melakukan sepenuh perintah Tuhan, bahkan perintah agung, perintah terbesar. Perintah agung, perintah terbesar, jadikan semua murid. Oke lah, jangan dulu bangsa-bangsa kita pikirkan. Yang kita layani aja, bikin jadi murid semua. Tentu tidak gampang. Ya, tetapi bersama Yesus kita bisa, karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita dalam melakukannya. Yang penting tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita. Yang penting kita tetap dalam firman, ya kan? Nanti kita lihat buahnya banyak. Pertanyaanku, kalau kau sudah murid Yesus, masih tetap dalam firman atau keluar masuk firman? Kadang firman, kadang hidup dalam firman, kadang keluar dari firman. Yang kedua, apakah buahmu banyak? Kalau banyak mana? Kalau kau melayani, mana jiwa-jiwa yang banyak itu? Oh ini pak, oke, jiwa-jiwa. Bagaimana mereka kualitasnya? Apakah bayi rohani semua? Untuk apa punya anak semua buta huruf, saudaraku? Enggak mungkin, ya. Secara manusia, petani pun bapaknya buta huruf, pun bapaknya disuruh anaknya sekolah. Dan banyak anak-anak yang buta huruf bapaknya, tapi anaknya sarjana. Secara rohani begitu juga, saudaraku. Ya, jadi jangan terus bangga, gedungnya besar, jemaatnya banyak. Tetapi Alkitab bilang, Bapa dipermuliakan kalau buahnya banyak. Nah, supaya buah banyak, nggak harus dimuridkan. Dan saudara yang mendengar ini kalau belum dimuridkan, berdoalah supaya saudara bertemu dengan seorang murid yang berhasil untuk saudara dimuridkan. Ketika saudara mau dimuridkan, saudara harus mau belajar tetap dalam firman. Saudara harus diajari, saudara harus diayomi, saudara harus tunduk taat pada mereka, dan saudara harus dilatih, saudara harus dibentuk. Sehingga dari orang percaya dijadikan menjadi murid. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, ya khususnya kepada Petrus penjala manusia. Ikutlah aku, supaya aku jadikan kau penjara manusia. Iya kan? Jadi mengikut Yesus membuat orang itu menjadi sesuatu, ya kan? Menjadi penjala ikan. Tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia.
Nah, bagaimana cara mereka mengikuti Yesus? Ya, mereka, saudaraku, mendengar dan mengikuti apa yang mereka dengar dari Yesus. Begitu caranya mengikuti. Dengarkan dia dan lakukan apa yang diajarkan kepadamu. Nah, itu proses pemuritan. Nah, lalu kau nanti diayomi, kau dilatih, kau dibentuk. Nah, seperti itu, saudara, ya. Iya kan? Iya, harus jadi murid. Kalau enggak gitu-gitu kau nanti, ya. Harus jadi murid. Nah, untuk itu ketika ada saudaraku nanti di GPD Pemulihan, ada murid-murid yang sudah saya percayakan memuridkan di jemaat-jemaat, saudara ikut ke sana. Ya tentu saudara harus rendah hati, saudara harus mau, saudara memberi diri untuk diajar, ya kan? Supaya saudara bertumbuh. Jangan hanya nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Kapan itu jadi? Hanya murid yang sudah berhasil belajar akan sama dengan gurunya. Jadi caranya saudara jadi murid supaya bisa menjadi seperti Yesus. Artinya bertumbuh sampai dewasa seperti yang diharapkan Tuhan. Nah, buah banyak itu hanya bukti. Kita belajar tetap dalam firman sebagai bukti memang kita benar-benar seorang murid. Nah, seorang murid itu dibuktikan dengan buah yang banyak dan Bapa dimuliakan. Senang. Itu sudah, saudaraku ya. Mari dilakukan saudaraku. Jadi kalau saudara belum menjadi murid, segera saudaraku berdoa mulai hari ini supaya Tuhan pertemukan saudara dengan pembimbing seorang murid Yesus yang memuridkan. Bisa gembala sidang, bisa juga pelayan, bisa juga anak-anak Tuhan yang sudah disebut dia murid. Tentu terkoordinasi dengan gembala sidang atau bapak rohani di gereja ya, tidak bisa liar-liar juga ya kan. Nah, saudaraku seperti itu ya. Nah, saudara harus jadi murid karena Tuhan perintahkan harus jadi murid, bukan hanya percaya Yesus, rajin gereja, semua, ya kan? Nanti saudara nggak bertumbuh. Jadi supaya bertumbuh, harus jadi murid Yesus. Ya, saya dulu tahun 83 begitu lahir baru, di Bandung, saya dimuridkan. Memang nggak enak sih. Ya, karena Yesus bilang, ya kalau menjadi murid, sangkal diri pikul salib. Artinya nggak boleh keinginan kita lagi, tapi keinginan Tuhan yang diajarkan oleh guru saya atau pembimbing saya yang memuridkan saya, yang saya lakukan, yaitu kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh pembimbing saya, oleh yang memuridkan saya. Tentu yang disampaikan itu adalah kebenaran-kebenaran untuk saya hidupi, ya kan? Nah seperti itu, kita dimarahi kalau nggak berdoa. Kalau ngomong kita bersalahan, ditegur kita, karena ada pelatihan, ada pembentukan, baru diajar kita, ya kan? Ajak puasa, ajak doa, saat teduh, baca Alkitab, semua. Lalu saya dengar, saya ikuti, begitu caranya. Kalau kita mengikuti apa yang kita dengar dari yang memuridkan kita, kita akan menjadi minimal seperti dia. Tetapi dia akan membawa kita menjadi seperti Yesus, karena sasaran yang terakhir adalah seperti Yesus. Nah, gimana itu caranya? Ya, saya sudah bagikan dulu, saudaraku, ada pernah ya di siaran langsung saya soal Bapak Rohani, ya kan? Nah, itu biasanya kalau Bapak Rohani sudah mengerti visi pemuritan, maka saudaraku, saudara dengar, ikuti, iya kan? Iya. Sudah jelas ya bagaimana ini. Jadi gereja jangan hanya sibuk menginjil. Kalau menginjil memenangkan jiwa, lalu jiwa yang dimenangkan tidak cukup. Tuhan bilang jadikan murid. Jadi kita kekurangan orang-orang yang memuridkan. Di gereja gembala sedang sibuk mengkhotbah, ya kan? Dan tidak ada yang memuridkan. Ini krisis. Saya sendiri masih kekurangan orang-orang yang memuridkan di bawah saya, kan? Harus dimuridkan, ya kan? Seorang murid itu, saudaraku, bisa menghasilkan buah yang banyak. Tadi katanya mereka terampil memenangkan jiwa, bisa memenangkan jiwa, ya kan? Ya kan? Yang kedua, jiwa yang dimenangkan dibesarkannya, ya kan? Dimuridkannya, dibesarkannya untuk bertumbuh, untuk berbuah, menjadi murid Yesus nanti. Lalu murid yang dimuridkan ini nanti saudaraku akan menangkan jiwa, akan memuridkan. Jadi terjadi multiplikasi, bukan hanya pertambahan, tapi saudaraku pertumbuhan, ya. Bukan hanya jumlah, tapi kualitas, ya kan? Jadi jangan saudara bangga dulu, wah jemaat saya 300, 400, sejuta. Nah sekarang jemaatnya ini bayi rohani atau dewasa rohani? Saya kadang-kadang kasihan lihat pendeta,
ya kan? Jemaatnya banyak 300, tapi bayi semua. Aduh. Gimana lah kelakuan bayi, saudaraku? Ya, jadi gereja itu bukan panti asuhan. Gereja itu, saudaraku, seperti keluarga. Ya, bisa nanti si kakaan yang sudah dilatih mengambil alih pekerjaan orang tuanya untuk mengurus rumah atau gereja. Si kakaan bisa mengasih makan adik-adiknya, mengurus bayi-bayinya yang di rumah gitu kan. Kalau bayi semua anak kita gimana itu ya? Jadi pernah saya khotbah dalam satu seminar, coba kita cek dulu gereja kita. Apakah di gereja itu bayi rohani? Ya, ciri-ciri bayi rohani kan tahulah kita ya dari karakternya kan, suka merajuk, suka main-main, kotoran. Kita semua hampir 100% kita yang menangani mereka kan. Ya, nangis, egonya tinggi, kotoran, makan, tidur, berkelahi, ya kan? Gak ada yang bisa bayi membantu kita, saudaraku, merepotkan kita. Ya, kalau bayi ini dibesarkan 5 tahun, masih lumayan, ya kan? Setelah 5 tahun udah mulai bisa dia nanti mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, mulai bertumbuh dia kan. Tapi bayi rohani sekarang aneh, 20 tahun, 30 tahun, masih bayi terus. Lalu bangga kita punya jemaat 1000 orang, bayi semua. Ya, makanya nggak heran banyak pendeta jadi stres lihat jemaatnya kan, stroke. Saya nggak mau, ibu-ibu aja pernah saya tanya, terus terang Bu, kalau anakmu ada 5, bisa nggak kau? Waduh susah Pak, 2 aja pun udah susah kalau bayi katanya. Ada bayi kembar, saudaraku, seorang ibu merawat bayi kembar sekaligus 2 itu susah, 1 aja susah, 2 gitu. Tapi gembala sidang sekarang wah, luar biasa. Di gerejanya ada 100 bayi atau 50 bayi. Ada pula yang 1000 bayi di gerejanya. Aduh, ngeri tuh saya lihat. Luar biasa itu pendeta. Tapi berapa lama tahan begitu? Tuhan tidak mau kita penitipan bayi gereja ya. Tuhan mau, saudaraku, gereja kita kumpulan orang-orang yang bertumbuh, yang dimuridkan ya. Ada kakak adik. Jadi yang sudah bertumbuh, si anak dia bisa berperan mengambil alih tugas bapaknya, tugas ibunya. Jadi nggak bapaknya semua. Seperti saya, saudaraku, kalau saya dari A sampai Z melayani gereja ini, ya mungkin 30 tahun yang lalu sudah stroke saya, saudaraku. Karena banyak saudaraku yang harus dihadapi kan. Lalu kita percayakan murid-murid. Dan terus kita upgrade murid-murid ini supaya mereka nanti bisa mengupgrade orang-orang yang dilayaninya. Kan begitu kan? Haleluya. Ya, jangan saudaraku nggak ngerti. Jadi perintah ini harus dilakukan ini. Jangan hanya penginjilan. Penginjilan hanya memenangkan jiwa-jiwa lahir baru. Udah lahir dibesarkan itu. Pakai apa? Pemuritan. Kalau nggak dimuridkan ke dewasa, saudaraku, percayalah. Saya sudah survei. Saudara, saya S2 saya itu tesisnya itu saudara pemuritan, pertumbuhan gereja dan pemuritan dengan pertumbuhan gereja. Itu tesis saya, saudaraku. Saya meneliti, ya kan? Dan memang kita juga bukan hanya tahu, kita sudah mengalaminya ya. Tapi kita juga masih belajar terus karena pertumbuhan rohani saya akan membawa juga mengalami kualitas rohani saya, akan menentukan juga kualitas murid saya dan jemaat yang lain, ya kan? Jadi nggak boleh hanya percaya Yesus, rajin gereja, melayani. Mereka harus jadi murid Yesus. Amin, saudaraku. Iya. Ya, bagaimana? Bagi saudara, kalau ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan ini, saudara boleh share, ya, boleh komen di situ. Iya, harus jadi murid kalau mau bertumbuh. Kalau nggak mau bertumbuh, ya nggak apa-apa. Ya, saudara, ya bolehlah rajin-rajin gereja gitu, bertahan gitu aja. Enggak, Tuhan nggak mau kita hanya sekedar itu. Harus jadi murid. Ya. Buah banyak kamu muridku. Tetap dalam firman, betul kamu muridku. Bahkan ada ayat yang lain, saudaraku, dikatakan, semua anak-anakmu akan disebut murid Tuhan, maka besarlah kesejahteraan mereka. Malah itu, saudaraku, ayat di perjanjian lama. Jangan saudara pikir pemuridan di perjanjian lama pun sudah ada, saudaraku, ya kan? Seperti Musa dengan Joshua, itu pola pemuridan itu, saudaraku, ya.
seperti Elia dengan Elisa, seperti itu saudaraku ya. Itu pola pemuridan, cuma nggak sehebat yang dilakukan Yesus dan yang kita lakukan dalam perjanjian baru sekarang ya. Ya, di perjanjian lama sudah ada pola itu sebenarnya saudaraku ya. Saya baca misalnya Yesaya 54 ayat 13. Ya kan? Yesaya 54 ayat 13, semua anakmu, anak rohani lah ya, akan menjadi murid Tuhan. Wow, kalau anak kita jadi murid Tuhan, apa yang terjadi? Dan besarlah kesejahteraan mereka. Iyalah. Kenapa kita sekolahkan anak kita? Kan kita tahu lebih bagus masa depannya nanti. Ya kan? Jadi murid-murid pun lebih bagus rohaninya. Kalau dimuridkan, jangan besar anaknya, tapi nggak disekolahin. Udah ganteng, sehat, tapi nggak sekolah. Pikir nggak zamannya lagi ya. Sekarang juga nggak zaman rohaninya lagi, ketinggalan rohani saudara. Kalau jemaat nggak jadi murid. Ya makanya kalau belum terjadi ini, harus ada yang memuridkan, harus jadi murid dulu. Nah, ada seseorang nanti akan diutus Tuhan ke dalam hidupmu, seorang murid Yesus yang sudah berhasil, dan dia akan dihubungkan denganmu, dan kau akan dimuridkan. Ya. Dan sampai kau berhasil, makanya nanti pasti dia akan memerintahkan kau memuridkan juga. Nah, tujuannya supaya bertumbuh dan berbuah lebat. Kalau enggak, aduh, saya perhatikan saudaraku, ada orang udah lahir baru 30 tahun yang lalu, tetapi gitu-gitu aja rohaninya. Dia kan jatuh bangun dalam dosa, karakternya gitu-gitu aja. Saya bilang rokok aja nggak bisa kau kalahkan, apalagi iblis. Iya kan? Mana lebih hebat iblis dengan rokok? Lebih hebat lah iblis. Ya kalau yang rendah aja nggak bisa dikalahkan, apalagi yang besar kan begitu. Nah itu kan nggak bisa dibuat-buat. Itu memang adalah tingkat kualitas pertumbuhan rohani, saudaraku. Jadi jangan hanya kuantitas jumlah, harus kualitas bersamaan gitu ya kan. Jangan hanya gedungnya yang besar, tapi gerejanya harus besar. Gerejanya maksudnya orang-orang Kristen yang di dalamnya banyak dan berkualitas. Besar imannya, gitu. Besar dampaknya, besar pertumbuhan rohaninya, begitu saudaraku. Jangan ya, gedungnya besar, gerejanya kerdil, imannya kerdil, jumlahnya sedikit. Apa itu? Tetapi Tuhan bilang nggak bisa kita di luar Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-5 bilang, di luar aku kamu nggak bisa. Ya, tetapi tinggal dalam aku dalam kamu. Nah, artinya jadi murid Yesus. Haleluya, saudaraku. Ya, saya percaya walaupun ya pelajaran ini mendesak saudara harus jadi murid, ya memang ada janji. Itu perintah Tuhan. Jangan hanya bilang Tuhan, 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 Tuhan. Kita harus belajar sebagai seorang murid. Ya, murid itu kalau dalam bahasa Inggris disciple. Ya, disciple itu akar katanya itu disiplin. Ya, seorang murid harus disiplin dulu. Nggak boleh suka-suka, disiplin kan. Yesus bilang, ya ikut aku. Caranya dengarkan dia, lakukan apa yang diajarkan padamu. Kan begitu. Tuh ya. Nah seperti itu. Belajar dan melakukan. Haleluya saudaraku. Itulah yang boleh saya sampaikan. Saya percaya lebih dari yang saya sampaikan saudara bisa tangkap itu, karena Roh Kudus akan mengajarmu jauh lebih dari apa yang saya tahu ya. Tapi kebenaran itu adalah luar biasa. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti hatimu,
memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Ya saudaraku ya, bagi saudara yang terakhir atau di pertengahan menonton video ini, saya harapkan, saya meminta kepada saudara untuk menonton dari awal, supaya saudara jangan menangkap setengah kebenarannya, penuh ya, supaya saudara tahu sebenarnya kenapa kita harus menjadi murid dan memuridkan. Ya, kita harus menjadi murid sampai berhasil jadi murid, maka kita akan memuridkan. Kalau tidak, kita tidak bertumbuh. Orang yang kita layani tidak akan bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, dari mana jalannya berbuah? Apalagi Tuhan harapkan buah yang banyak dan baik. Itu sebabnya harus jadi murid, supaya kita bertumbuh sebagai murid, dan kita harus memuridkan orang-orang yang kita layani, supaya mereka bertumbuh, berbuah banyak dan baik. Hanya melalui pemuridan ya, saudaraku ya. Ya, seperti itu saudaraku ya. Jadi hanya murid bisa memuridkan. Tapi siapa yang memuridkan? Gak boleh terjadi sendiri murid. Sekolah Alkitab tiba-tiba dia sudah bisa memuridkan. Gak bisa. Beda itu. Itu sebagian besar pemuridan itu sekolah teologi, sekolah Alkitab. Karena saya pun sudah ikut sekolah Alkitab, saya sudah ikut sekolah teologi ya. Itu seseorang itu seperti bapak rohani membesarkan anak. Anak seperti itu, saudara. Ya, makanya Rasul Paulus bilang tidak banyak bapakmu, hanya aku, walaupun banyak pengajar. Ya, beribu pengajar aku bapakmu. Nah, itu bicara spesifik ya, secara detail ya kan? Iya. Teruslah ya. Cuma ya, kalau bisa kita ngalami percepatan lah. Kalau murid Yesus berhasil jadi murid sehingga mereka memuridkan, itu 3,5 tahun oleh Yesus kan. Ya, walaupun jatuh bangun juga mereka dalam proses itu kan, dibentuk sama Yesus kan. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ya, si yang lain meninggalkan Yesus. Tapi Tuhan terus ayomi, Tuhan terus bentuk, latih, ajar terus. Dan mereka mau, kecuali Judas Iskariot. Mereka mau, akhirnya 11 ini berhasil dan mereka memuridkan ya. Maka Yesus memerintahkan, jadikan semua bangsa ya kan? Jangan hanya bangsa Israel ya, yang diinjili udah lahir baru dimuridkan. Nah, seperti itu ya. Tentu memang ada yang sudah jiwa-jiwa baru yang sudah dimenangkan nggak mau jadi murid. Nah, itu masalahnya memang ya, artinya risikonya mereka nggak bertumbuh, gak dewasa ya. Kalau bayi mana bisa kita mengerjakan apa-apa, nggak bisa diandalkan itu. Semut aja nggak bisa dilawannya. Kalau bayi kan digigit semut dia nangis, ada masalah, gitu dia kan. Membersihkan kotorannya dia nggak tahu ya kan. Kayaknya sibuk terus
Kalau sempat bayi sampai 30 tahun dibina mamanya, waduh gawat itu saudara. Secara rohani ada seperti itu. Saya nggak mau lah. Ya kan? Ya, jadi gereja itu bukan panti asuhan ya, tapi keluarga. Dibesarkan semua. Yang duluan lahir bertumbuh. Ya, nggak boleh sama itu. Si kakaan dengan si adian. Dibesarkan di rumah kan seperti itu. Nah itu lewat pemuritan ya. Kayak anak-anak kan sebenarnya secara jasmani, anak-anak secara jasmani dimuridkan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nggak bagus ya nggak berhasil dia memuridkan anak-anak di rumah tangganya. Nah, seperti itu juga pemuritan. Rumah itu kan gereja dan orang-orang di rumah itulah yang harus memuridkan. Ya tentu instruksinya dari bapak rohaninya ya, pemimpin gereja rumah itu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi saya di DPD Pemulihan konsepnya begitu. Muridkan. Nah, makanya ada kitab pemuritan ya. Ya, cuma pemuritan yang Anda kenal dengan yang saya kenal mungkin beda. Pemuritan ini bukan soal alih pengetahuan ya kan. Tetapi bagaimana orang itu berhasil melakukan kebenaran yang kita sudah pelajari dan lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi menduplikasi ya, menduplikasi hidup kita, ya melipat gandakan hidup kita. Jadi Yesus melipat gandakan dirinya lewat 11 murid ya kan, karena satu gagal ya kan. Kita pun begitu, kita melipat gandakan diri kita secara rohani maksudnya ya, ya kayak Joshua ke Musa ya kan, sehingga apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan Musa di dalam Tuhan bisa dilakukan Joshua. Elisa pun begitu dengan Elia. Yesus dengan murid-murid. Jadi Yesus melipat gandakan dirinya lewat murid-murid. Pertama Yesus memuridkan. Sekarang setelah berhasil Yesus perintahkan mereka memuridkan seperti Yesus memuridkan. Itu saudaraku. Hanya gereja sekarang nggak memuridkan, itu masalahnya. Iya. Jadi apa itu nanti lebih dalam kita bahas ini, tapi sebenarnya dasarnya itu udah ini. Dasarnya. Jadi nggak bisa alih pengetahuan aja. Kayak di kitab sekolah teologi ya, nggak bisa. Ini kayak orang tua membesarkan anak di rumah. Itu secara khusus antara seorang yang memuridkan dengan seorang yang dimuridkan. Seperti itu saudaraku. Makanya langsung itu Yesus dengan murid-murid 12. Ya, seperti itu. Jadi nggak boleh ya lulus sekolah kitab sudah otomatis murid Yesus, nggak bisa. Tapi itu bagian kecil dari pemuridan sebenarnya. Tapi belum seseorang, Yesus dengan murid, Musa dengan Joshua, Elia dengan Elisa, Paulus dengan Timotius, Titus dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi seseorang ya. Nah tentu orang ini sudah murid Yesus. Pertanyaanku, apakah Anda sudah murid Yesus? Anda jawab, maka Alkitab mentes. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu murid-Ku. Dan yang kedua, jikalau kamu berbuah banyak, benar kamu murid-Ku. Berbuah banyak itu mensertifikasi dia seorang murid. Baru yang ketiga, anak-anakmu akan disebut murid Tuhan, besarlah kesejahteraan mereka. Ya, nampak juga seorang murid itu kualitas kesejahteraannya besar. Ya kan? Besar. Mana ada murid Yesus, orang muridnya siapa orang hebat di dunia? Katakanlah muridnya Bill Gates, mana bisa nggak hebat itu kan? Orang dia hebat kan? Apalagi murid Yesus. Makanya anak-anakmu disebut murid Tuhan, besarlah kesejahteraan mereka. Jadi kalau belum besar kesejahteraanmu, karena kau belum lulus sebagai murid. Iya kan? Iya, puji Tuhan. Jadi sampai di sini, nah saya harapkan saudara nanti tonton ulang lagi ya siaran langsung saya ini. Perhatikan, ikuti, karena ini kebenaran, bukan ide pendapat saya. Cuma saya berpuluh-puluh tahun belajar ini dan mempraktekannya ya. Bayangkan sampai tesis saya pun ambil S2
Itu saya bikin, saudaraku. Dan puji Tuhan saya dapat nilai bagus di sisa itu ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam siaran langsung yang akan datang. Dan mari apa yang kau dengar, pelajari terus sampai mengerti lalu lakukan. Jangan hanya mendengar, jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.